warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, as-shalimin was-shalimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ta'awali dengan tabar salawat tiba Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tabar salawat pada salatullah salamullah ala semakin memperbaiki diri, semakin kita perbaiki diri kita. Ya mungkin tahun dulu mungkin kita ini jaga masjid
alhamdulillah Ramadan makin ini betah. Mungkin tahun dulu itu tahajud, alhamdulillah makin ini betah tahajud. Memang masya Allah seperti yang sampaikan kemarin pagi, di saat kita paksakan ibadah kepada Allah, di saat itu Allah curahkan rahmat kepada kita. Di saat luluh bisa melawan hawa nafsu untuk mengerjakan amal baik, maka di saat itulah Allah limpahkan nikmat kepada kita. Yang ketika peluru selesai dari ibadah tersebut akan merasakan sebuah nikmat yang belum pernah peluru rasakan sebelumnya. Ini serius. Si lelah ketubuh misal lulus namanya jemaah, lelah negatif, lelah mengantuk, lelah memacam, tapi kita paksa. Dan begitu kita selesai dalam ibadah tersebut, terasa nikmat yang belum pernah belum rasakan nikmat tersebut. Contoh kecil hal dunia, Bapak Ibu. Hal dunia ini, ibu-ibu si ngantor tutup wah dalem ini bil ngantor bil lapar. Sampai meriang nih. Lalu si delawan lapar, si delawan ngantor, si delawan segala sesuatu. Udah meriang. Begitu udah selesai meriang, masya Allah. Wa masak plongidan. Malik Nadim semangat, ya Allah, memang di narak tandingan masakan seringan ini kebar dan bilai terus. Itu dunia. Apalagi akhirat. Misal mana tahajud nih, mana bapak cigai ngapohan, mana satu letulen ngantok loh ini. Sina ibu datang tahajud. Terasa, nah kalau mesti dilawan. Nah begitu besar si tahajud, masya Allah, belum akan merasakan nikmat. Emang ngantok, yang juga ngantok. Tapi ketika kita lawan, di sana Allah curahkan rahmat nikmat kepada kita. Tidak khawatir ibu bapak, tidak khawatir. Ya karena itu silang terisi. Barang malam niki malam terlalu likur, malam ganjil. Coba tanya seninan. Harap dengan kebutuhan dan dia berbeda hukum ke nabian tertejak seninan termarah itu dan temamu. Padahal itu kan keanjuran dari masjid muslimin tidak. Kalau iktikaf, kalau ibadah di bulan suci Ramadan, tidak ada perbedaan laki perempuan, semua fastabiqul khairat. Bareng-bareng. Bukti ini Rasulullah mengajak Aisyah di 10 malam terakhir duduk bersama beliau di masjid. Rasulullah di mihrab, Sayyidah Aisyah di aimatnya, di tiangnya. Maka ibu-ibu serta raudhah, serta melewatkan Nabi, arah tiang ketelu langan julu, langan makam Nabi tiang ketelu cukup bisa nempel, itu namanya imatu Aisyah atau tiang Siti Aisyah. Lain ini lulun kurun, lain arah dua lulun kurun saat diwakarabat di zaman Nabi di Mentepina, raudhah ini kiri Mentepina Masjid Nabawi. Saking lulun kurun searah di mihrab Nabi, dari mimbar Nabi, saat kedua lulun kurun searah di Mubi serta pengirang Islam dan Siti Aisyah. Idoan Islam dan Siti Aisyah. Makanya di sana tempat yang sangat mustajab bagi ibu yang suka dan sering masuk Raudhah ketika berhaji atau berumrah. Siti Aisyah tanya si Rasulullah, nah itu tanya, ya, sila tanya, sama si sehat, ibu sama si sehat, seginian, tanya, apa guna juga jadwal kembali, memang mereka bersama menjadi silat atau terkuning, jadi mudah-mudahan 10 terakhir Ramadan ini dapat kita isi dengan menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita yang melihat Allah di saat selesai kita melaksanakan ibadah,
sungguh menjadi sebuah kemuliaan bagi kelompok yang Islamiyah untuk menemukan sebuah ketenangan. Baik, kita lanjut mudzakarah kita yang kemarin melanjutkan tentang syarat-syarat doa itu. Jadi bahasa ulama, bahasa Imam Abu Hamid Al-Ghazali, bahwa dalam kitabnya Al-Ihya ada berdoa itu ada 10 itu. Kemarin kita sudah bahas 2. Yang pertama apa? Harus kita tentukan waktu yang mulia, seperti hari Arafah, puasa Ramadan, Jum'ah Jumat, sepertiga malam terakhir waktu sahur. Yang kedua adalah harus kita tahu, tentukan strategi keadaan kita yang mulia. Mana? Ketika sujud, Masya Allah, maka oleh sujud silakan. Hatta misal tunggu sembahyang sunnah qabliyah subuh, ibu-bapak, ibu-ibu, kan ini sengaja kayak pokoknya antara azan dan iqom hari dulu subuh lewat subuh, karena memang rata-rata beribadah begitu. Nah itu berperpanjang diri di sujud silakan, Masya Allah. Nabi terbaca Ustaz, Nabi sambil itu yang tahu bahasa Arab, bahasa Salsa, lagu dan ucap. Lalu selain bahasa Al-Quran, maka ucapkan di dalam hati. Ucap dalam hati, ya Allah, kalau utang, berminta kasih. Ya Allah, angkatnya kehidupan, ketika ini bahagia. Ya Allah, ada yang sangat tiba-tiba sedina, ada yang sama. Ya Allah, ada yang seanak niki baju. Ucap kendek dari sini Allah. Ya Allah, ada yang sampai baik, menikmati bulan puasa. Ya Allah, kau ucap apa boleh ucap? Saya monek-monek di darah larangan. Yang sejam, yang 2 ada berdek sih. Burung suka subuh lah. Mungkin, ya kira-kira lah mungkin sekitar 2-3 menit. Perpanjang sujudnya, karena waktu kita bersujud tempat yang paling luar biasa ketika kita berdoa. Waktu al-juyush, yaitu ketika apa? Bertemu dengan musuh. Nah, itu tempat yang mustajab. Kemudian ketika turun hujan, antara iqamat dengan sholat, antara iqamat sebelum sholat dan setelah sholat, dan tentu semua itu harus dengan hati yang lembut, hati yang ikhlas. Masya Allah. Arab kabar ulama Bapak Ibu, Arab kalem ibadah nike mesa-mesa lebih tinggi derajatnya dibanding berjamaah. Perhatikan dari ini. Ada kalanya ibadah nike, kecuali sholat ya, kecuali sholat. Yang misal di doa, baca Quran, ya, wirid gitu. Kecuali sholat. Kalau sholat tetap berjamaah. Ada kalanya ibadah nike lebih mulia, lebih tinggi derajatnya mesa-mesa dibanding berjamaah. Maksudnya berjamaah niki sholat, niki sholat. Kalau sholat afdal, yaitu berjamaah. Contoh, baca Quran. Atau contoh, misal sholat sunnah yang tidak berjamaah. Ada kalanya sendiri itu lebih afdal. Contoh, lamun membaca Al-Quran Bapak Ibu, mesa-mesa, benar dengan enggak, benar dengan ketakutan, maka yang ada dalam hati kita itu adalah ingin benar-benar membacanya. Misal kita harap kacip di Bali, tentu untuk mesa. Misal selina terlalu makan anak berjual mesa di Bali di darat, kota dengar Quran, kota baca. Jauh lebih mulia, jauh lebih afdol dibanding pelunggu dengan sengaja melihat orang banyak tadarus Al-Quran. Karena apa? Pastilah mentua luwih kanjeng harap sesuatu di dalam hati ini niat yang kurang. Mungkin ada catatan baju, mungkin ada catatan tetap baca Al-Quran. Ada. Bukan berarti barang-barang tidak bagus, tidak. Silakan niatkan semua untuk
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 2 malam ramai di tadarus apa jadi penyebab ini? Antara wasalase tina poten atau wasalase belajar. Itu ramai 2 malam ini. Kemudian Ustaz Ucit dan Iwah pada selesai maka lalu ya Allah, saya kalau ini belum kita segera ke berjamaah. Jadi itu Iwah yang melakukan Allah. Misal datang ke masjid mesa-mesa di Arab dan pada toko di dalam pada wirid zikir itu berarti benar-benar karena keinginan kita. Misal biasakan ditemati di dalam ini datang misalnya setengah telu jam telu udah sembahyang mesa, sembahyang hajat, sembahyang mutlak, sembahyang istiqomah, udah wirid mesa-mesa. Tentu ada sesuatu yang beda yang akan kita rasakan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan menjadi bagian Allah. Makanya Nabi manifestasi Allah dalam Al-Quran, likaila tas'au ma'afatakum fala tafrahu bima atakum. Perhatikan. Ini prinsip ibu-ibu bapak-bapak. Likaila tas'au ma'atakum wala tafrahu bima atakum. Nabi kata, jangan pernah engkau tumbang karena dihina, jangan pernah engkau terbang karena dipuji. Gara-gara terhina, engkau memilih gawe kebaikan, alhamdulillah. Jangan. Justru jadikan hinaan itu menjadi pendidikan dan pembelajaran. Perhatikan. Atau sebalik, hendak gara-gara terpuji kok lupa diri. Tidak boleh. Makanya firman Allah tadi, ya, jangan sekali-kali engkau berputus asa karena apa yang menimpa dalam keadaan buruk, dan jangan sekali-kali engkau merasa bahagia karena apa yang telah engkau miliki dalam kebaikan. Jangan tumbang. Tidak tumbang kalau dihina, tidak terbang kalau dipuji. Jadi berbicara niatkan lillahi. Itu silakan. Baik, kita lanjut. Antarisu yang ketiga di antara ada pada dalam berdoa tersebut, Bapak Ibu, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Perhatikan, menghadap kiblat, terutama berdoa dalam keadaan sholat, zikir atau apa. Bukan berarti tidak menghadap kiblat itu tidak baik, bukan. Tetapi kalau khusus maka harus menghadap kiblat. Waraf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Angkat deh. Mohon maaf, kadang harap dengan berdoa iman tolong dijemput. Kadang mohon maaf, letelor tolong iman meninggal. Deh, jangan angkat. Ada berdoa itu raf'ul yadaini, angkat kedua. Wa yamsahu bihima wajhahu fi akhir. Perhatikan. Nah, ini mengusap dengan kedua tangan wajahnya setelah selesai. Itu adab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil usap. Ibu-ibu usap. Selesai doa kunut usap. Selesai doa kunut boleh. Maka setiap berdoa tidak nama gerakan, karena kita posisi memang mau
mau takbir, mau pindah gerakan. Hanya dalam doa semua ulama sepakat bahwa berdoa itu mengangkat tangan. Benar dengan berdoa lurus, salam benar. Lagu takbiratul ihram atau berselengkap banyak pendapat. Arak sak berselengkap itu ada Imam Asy-Syafi'i ma baina sadri wa batni, antara dada dan pusat nih. Imam Hanafi fauqa sadri, di atas dada nih. Imam Hambali fi tahtal batn, di bawah perut, di bawah pusat nih. Iya. Imam Hambali ma fi batni wa ma fi sadri, dek nilai dada, dek nilai perut, lembek lurus ke bawah. Allahu Akbar, lurus wa iman sampai bawah, lurus biasa. Nggak heran, dek harus heran lah. Mau kamu kita sembahyang, nah itu memang mazhabnya. Arah asal tiang, arah asal bawah tiang, arah asal dada. Terus B tahun kata tanggal 5 sesuai dengan sunnah. Perhatikan, Arab kirang di luar anak-anak pelajar berselengkap para dengan sampai selengkap selakaran bentar sembahyang berhenti. Menekan berselengkap tidak sah itu dan tidak sah sholatnya. Bagaimana berselengkap? Imam Ahmad An-Nawawi dalam pandangan mazhab Syafi'i ada dua. Satu dengan mempertemukan kedua telapak punggung tangannya. Telapak tangan bertemu dengan punggung tangan. Telapak tangan kanan berada di punggung telapak kaki. Telapak tangan kiri. Nah, ini pendapat mazhab Syafi'i satu. Yang kedua dengan memegang pergelangan tangannya. Jadi kabur nih kesentuh menit atau dengan memegang telapak tangan. Cegal. Lalu barangnya jadi sembahyang kerenyetan, suruh minta deh. Ada lempeng pada tahun itu. Boleh itu pendapat Imam Ahmad, boleh. Bukan sebelah kanan tapi sebelah kiri. Dan aku sebelah kanan. Berselengkap di sebelah kiri boleh, ini Imam Ahmad. Karena apa? Karena dia akan menyentuh hati. Boleh, tidak boleh kanan. Kalau kanan tidak sah. Ya, tidak sah. Rasulullah SAW pernah mempraktekkan. Pendapat Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah itu ya, berselengkap tinggi persis tepat dengan memegang telapak memegang pergelangan tangan. Tapi menurut Umar bin Khattab, dia melihat Rasulullah ketika beliau berjamaah menggeser tangannya ke sebelah kiri. Boleh. Sandi kanggono pindah ke kanan, berselengkap marah dengan kerenyetan atau marah dengan selakaran. Jadi tidak boleh. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu sunahnya ya jangan terlalu dilenggarkan, nempel. Ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu, baik pendapat Imam Maliki maupun pendapat lain, makruh hukumnya berselengkap itu persis di payudara, makruh. Maka Imam Malik lamun bagi denganinya sangat tinggi. Lamun dengan mama susu antara susunya atau dada, lamun Imam Malik. Namun ibu-ibu di tegak makruh atasan Malik. Maka lamun berseriwan dengan Turki, seriwan dengan Mesir, gitu ya. Berselengkap ibu-ibu di jamaah-jamaah. Begitu ya cara berselengkap. Di jamaah-jamaah tak berselengkap. Jawabnya apa nih? Begitu ya. Dan kalau dalam pandangan Imam Malik, tangan
telapak punggung tangan ini boleh diperlihatkan. Ya, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus menutup ibu-ibu. Jadi yang ketiga, menghadap kiblat, mengangkat tangan, mengusap wajah setelah selesai. Yang keempat, itu apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang keempat itu? Khafdus sauti bainal mukhafatati wal jahri, yaitu merendahkan suara ketika berdoa dengan nada atau suara yang lirih atau suara yang keras. Harus meresapi berdoa, harus betul-betul datang dengan hati. Apalagi kita mengaminkan doa, apalagi dengan suara serta tentu mohon maaf, pina ikan nangis. Masya Allah, memang ya Allah ya Rabbi, berdoa ini kita memang jangan sesuatu kan ada asalnya lagi maka. Karena apa? Dia datang dari hati. Namun datang dengan hati itu ya lirih, kadang dia tahu ucap lah, dia tahu ucap kadang ya Allah, kadang itu langsung. Itulah makanya disunahkan dengan suara yang tentu membuat kita Nabi ya, dengan suara itu tersentuh hati kita, tersentuh hati. Yang kelima, an la yatakallafa as-sij'a. Jadi kita tidak boleh ya, tidak memaksakan as-sij'a, yaitu dalam doa itu berajak ya. Artinya bersajak saja, maksa apa ya, puisi. Doa itu yang memang ucapan, enggak usah. Ada kata irama, ada kata nadan-nadan, biasa-biasa. Ndek, maknanya bersajak ini kata-katanya itu malah puisi loh, benar. Kalau ngagol boleh, kalau ngagol boleh. Memang bersajak ini malah sabina pantun lah, pepantun, benar. Pantun, puisi. Wa qad fasara bil i'tida'u fi du'a. Hal ini dikhawatirkan menjadi berlebihan dalam doa. Wal aula ayyaqtasira 'ala da'awati al-makthuah. Dan yang paling mulia adalah dengan selalu membaca doa-doa makthuah, doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, misal arti salangan Quran, arti salangan hadis, ia terbaca bagus afdal, bagus. Misal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kaji bina diri kaji dengan zalim. Andaikan engkau ya Allah tidak ampuni kaji, tidak rahmati kaji, sungguh kaji termasuk orang yang merugi. Boleh. Itu makna daripada doa dari Al-Quran. Misalnya Nabi, Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta. Nenek kaji,
Jangan engkau timpa kaji dosa-dosa kecuali dosa niki engkau ampunkan. Wala hamman illa farrajtah, jangan engkau tampakkan segala kegelisahan hati ini kecuali engkau berikan ketenangan. Wala dainan illa qadaitah, jangan engkau tampakkan kepada kami hutang-hutang kecuali engkau lunaskan. Wala maridan illa syafaitah, jangan engkau tampakkan kepada kami segala penyakit kecuali engkau sembuhkan. Wala dhalan illa hadaitah, jangan engkau tampakkan kepada kami kesesatan kecuali engkau berikan petunjuk, dan seterusnya. Itu doa boleh terjemahkan. Bagus ya, karena kita ambil dari doanya Rasul. Kalau belum Bapak Ibu sering nonton, bisa buka di YouTube kunut witir di tanah suci, Masya Allah. Ya Allah karim, silakan dibuka. Bengkok enak, kunut 5-10 menit, kilo 20 menitan. Kunut itu doa syukur semua, karena memang disitulah tempat yang paling afdal kata Rasulullah. Fama kullu ahadin yuhsinu du'a, maka setiap orang hendaknya memperbagus doanya. Fayukhafu alaihi al-i'tidal, maka senantiasa hendaknya dia takut terhadap berlebih-lebihan. Tersuruh itu bagus, buat pengedeng itu bagus, tetapi jangan sampai berlebihan. Ketika aku berdoa para ibu-ibu, kaji maka demi dalam kehidupan, ya Allah si miskin adalah kemarahan dan kaji kemati di wahana ada kamu. Itu namanya akidah. Sekarang kita tamu-tamu pilih mati, sanekat lalu amal dipenuhi, sembahyang di uang pilih mati prank. Lembur si malaikat bukan lagi. Masya Allah. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena at-tadarru' wal khusyuk wal ruhbah. Perhatikan. Yang keenam bahasa ulama, Nabi yang paling penting ini hendaklah berdoa at-tadarru'. Mana at-tadarru'? Hati yang betul-betul wal khusyuk, fokus khusyuk ya. Wal rubah, apa yang rubah? Rasa takut. Merubah nih ketakutan yang tulen-tulen aneh, lamun tiap gawe, lamun tiap nabiaran gawe larangan Allah ini kita sakit loh. Itu namanya rubah. Masya Allah. Karena itu ibu bapak dimuliakan Allah, Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka bersegera menuju kebaikan, dan kami berdoa raghaban dengan berharap, wa rahaban dan dengan rasa takut. Dan sesungguhnya mereka adalah menjadi orang-orang sangat khusyuk. Jadi rendah diri, rendah hati, khusyuk dan rasa takut. Yang ketujuh, ayyajzima bil talabi wa yuqina bil ijabah. Perhatikan, ini sangat penting nih.
Lamun dah berdoa ibu bapa, ayu yasima bin tolak, luwe berharap ngendeng. Ndak balik, gaji, wah ada wasiat, wah nikah berdoa, ndak kenapa? Pun sakit adalah kerang-kerang ngendeng. Wayuqina bil ajabah, dan harus yakin bahwa doa itu ijabah, diterima. Wa yusaddiqa rija'a fiha, dan benar tentang harapan-harapan ada dalam doa. Harus kita yakinkan. Wa dalailahu katsiratul masyhurah, dan dalil tentang itu banyak sekali. Jadi Bapak Ibu, lamun berdoa yang ketujuh niki bahasa ulama apa niki hendaknya belum menetapkan permintaan niki, berharap apa yang milik permintaan. Dan tak sekali bahasa Abu Sufyan, ulama Abu Sufyan, sekit doa, sekit pengendek, sekarang terucap lebih baik daripada luwet teendek lalu ada sekali berucap. Perhatikan. Ini dalil semata bila berada karena kalau ini bagaimana kekabulan ya. Aku belum tentu masih kan. Lagu-lagu dari sisi Allah. Gaji kita, gaji sugi wa malik ilwa. Insyaallah melewati kabul. Jadi sekit pengendek sa istimrar, sakrang dilakukan lebih baik daripada banyak permintaan tetapi ada sekali. Dan harus tahu diri ya Ibu Bapak, harus tahu diri di hadapan Allah. Pengendek seket ibadah jarang. Enggak tahu karena pengendek dulu pas yang susah doang, pas semua sukses jawaban tidak dunia ingat Allah doa. Jadi jangan seperti itu. Ya harus ditetapkan, yakin sehingga apa? Bahwa kita berharap doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Tamin yang ke-8, ayyaliha fid du'a wa yukarriru thalathan wa la yastabti'a al-ijabah. Perhatikan. Yang ke-8 ini bahwa dalam berdoa itu harus melungkus namian dalam keadaan nabian berharap dengan penuh, ya. Dan harus dalam berdoa itu wa yukarriru thalathan, minimal mengulanginya 3 kali. Paksa diri kita berdoa di sisi Allah sampai memang kita jaga kesulitan, dan lebih-lebih paling tidak ulangi dan 3 kali. Yang kan karena karena ulangi ini kadang lain kalimat infir lana wa liwalidaina kaji, ampunkan kaji ya Allah, ampunkan dengan doa kaji, ya Allah, dengan doa kaji itu boleh minimal mengulanginya 3 kali. Wala yastabti'a al-ijabah, dan yang paling penting Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, jangan sampai punya prasangka bahwa doa itu tidak dijawab, tidak dikabul. Tidak boleh ada prasangka doa itu tidak diterima. Harus kita berprasangka baik bahwa doa itu pasti diterima. Yang ke-9, ayyuftatiha ad-du'a bi dzikrillah ta'ala, hendaklah membuka doa itu dengan berzikir kepada Allah. Bagian berzikir ya, ucap sholawat, alhamdulillah, itu termasuk kalimat zikir. Tidak langsung ya Allah baca dulu sholawat kepada Nabi, baca puji-pujian Nabi, zikir,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru betul-betul nyendeng Ustaz ini. Anda langsung. Karena itu menjadi ada. Nah, yang terakhir bahasa ulama bahwa ahammaha wal aslu fil ijabah, yang paling penting agar doa itu diijabah at-taubah. Pertama harus taubat. Bikinan taubat udah gawin pegawean sadin karena engkah gawin waraddul mazalim, kemudian sekali-kali gawin tentang kezaliman. Nih hati-hati Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ya. Kemudian apabila ada orang zalim kepada kita, doakan dia akan Allah diberikan hidayah. Dan yang terakhir wal iqbalu 'ala Allah Ta'ala, dan doa itu iqbal itu sampai kepada Allah, diterima oleh Allah. Nah, ini Bapak Ibu dimuliakan Allah tentang adab-adab dalam berdoa. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Insyaallah doa itu bahasa ulama, sebesar apapun dosa umat Nabi, apabila berdoa dinarak subuh doa sandik terterima sida-sida Allah. Bedanya apakah dia langsung dijawab atau ditunda atau memang dijawab di jero kiamat. Nah, itu ada bedanya. Saya berdoa Anda dengan cakap ngaji doa, dengan paling bodoh, dengan dewa ngaji, dengan dewa sembahyang asal umat Nabi, lamun berdoa ini pasti terterima doa. Bedanya apakah ia terjawab nani, terjawab bare, lemak, telat, atau tertunda, atau lewat di jero kiamat. Tergantung itu kadang-kadang. Jadi ada yang sandak sempit berputus asa. Paham Bapak Ibu? Nah, baik ini dulu beberapa kita yang ada jawab pertanyaan ini. Saya mungkin mau kebetulan dulu sebelum yang jawab pertanyaan ini. Ada kebetulan Bapak Ibu? Bisa kita dan menunggu berdoa boleh. Tidak, tapi adabnya usahakan dalam keadaan suci. Boleh tidak apa-apa. Ada doa yang memang kita tidak dalam keadaan bersuci. Contoh menurut hasil berdoa kan? Menurut hasil Alhamdulillahi alladzi ahya ba'da amatina wa ilaihi. Itu kan tanda penerimaan baru. Dan yang lain? Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Yang sering terharu dan menangis saat sholat, berdoa maupun mendengar ceramah tentang hari kiamat, alam kubur, kematian, apalagi mendengar kata laudah. Yang mau ditanyakan, bagaimana hukum air mata yang menetes di mukena? Boleh nggak kita pakai sholat? Boleh, tidak apa-apa. Karena air mata itu suci. Kalau mengharapkan kedempal ya aneh. Kalau air mata tidak apa. Walaupun dia jatuh di mukena, bahkan sering kita kadang mengusap air mata dengan mukena, kadang dengan sorban. Boleh, karena air mata itu adalah suci. Yang kedua, air mata yang telah lewat rongga hidung membatalkan puasa apa enggak? Tidak, apabila itu memang dalam keadaan kita ada sesuatu yang tidak disengaja. Belum sengaja elekan naik langan atas, pun langan naik mata, pun irung karena itu keluar dari mata kita dan memang kita dalam keadaan khusyuk, kita dalam keadaan ibadah, apalagi lagi
nggak sengaja misalkan saking terenyuh pun kesedotan, lalu nggak sengaja. Termasuk belet elon itu yang membatalkan apabila air liur sudah berkumpul dan berada di lidah. Lalu masih pangkal lidah, kagum belet bisa berarti ada kagum itu sengaja nanti bisa panjang tengari baru ngasih terus koek numpung betul rawas ada sampai ngomong belat. Nah ini yang buat dia baru ngasih dewasikan gigi seminggu mondor mengintik sekali doang lasik baisa sekali lah apalagi tidur agak itulah sebabnya dilarang tidur oleh Nabi di masjid. Bukan tidurnya yang dilarang, eloran masjid eloran jadi kenapa tidurnya eloran makanya lah oleh Masjidil Haram itu kalau orang tidur itu dia pakai alas sendiri boleh, apalagi lagi tinggal. Misalnya karpet barang didik langsung bergelapan, pas saya ngorok, eloran, ada bintik keluar terus sujud aja, jelas aku terus kan. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu bahwa tidak membatalkan. Jadi sesungguhnya bahwa bagian ini menjadi bagian untuk kita pelajari. Termasuk Bapak Ibu, ibu-ibu ini berbeda pendapat. Kalau dia ikhtiar saja, hati-hati saja ibu-ibu Nabi Arab ngetes, ngerasa masakan. Apabila itu ragu-ragu, lebih baik tidak. Kalau itu ragu-ragu, lebih baik tidak. Jangan. Kalau iya, ngetes sesenduk. Iya gitu ya. Jadi itu lebih baik ikhtiar. Itu artinya hati-hati. Termasuk yang sampaikan sebelumnya, imsak itu ikhtiar. Imsak itu ikhtiar, berjaga-jaga, berhati-hati. Memang tidak membatalkan puasa. Lalu memang Allahu Akbar. Anak-anak baca si cekat bina jawab pertanyaan Ustaz kan membatalkannya menurut azan subuh awal berbeda nih bimbing masalah si radio terakhir lagu nikmat dengan beli azan barihan azan mencatat. Jadi bukan memulai azannya yang membatalkan waktu tibanya azan. Dah ada pada kering setengah jam di azan subuh tetap batal dan kehadiran azan karena waktunya sudah waktu azan. Jadi tidak patokan di azan mulai. Ya arah ini oleh subuh gubuk sebiasa menonton berbuka langsung mematik radio Shadaqallahul Azim. Ini radio itu kan bukan saya matik si merbon udah neman merbon ini lah si kedap membuka baik dagang ini azan karena sudah tiba waktu maghrib. Ijun mati tidak azan karena yang dilihat bukan piran azan, yang dilihat sudah tiba waktunya. Mungkin paham ibu mungkin paham bapaknya? Ya. Ada lagi cukup? Misalnya boxing, jogo letus, itu seperti kalau misal idus cair tidak apa-apa, tapi kalau idus berwarna maka apalagi idus hijau ada lagi cukup? Baik, sudah, terima kasih. Insya Allah kita lanjutkan ya bersama. Tapi
Oh, doa nikah Nabi. Oh, Allah wala tad'alna dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajta. Yang kedua yang catatan. Hafal. Oh, ada bisa tahu. Oh, tulisan doang. Kamu dari mana apa ya tulis? Insyaallah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan lanjut Malik. Allahumma fi ila qaumin thoriq. Wassalamualaikum